Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Isra adalah perjalanan malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj yaitu perjalanan yang agung di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat secara langsung keadaan orang-orang yang disiksa di neraka serta keadaan orang-orang yang berada di surga. Selain itu, Rasulullah juga dipertemukan dengan para nabi terdahulu serta mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa demi peristiwa ini terangkai dalam waktu yang singkat menurut manusia biasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan yang sangat jauh. Puncak Isra Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Lantas, apakah pertemuan ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara? Dalam hal ini, para sahabat Nabi terbagi menjadi 2 pendapat, yaitu yang pertama, menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, tetapi ia melihat malaikat Jibril. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut. Pada pendapat yang kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah secara langsung dengan hatinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut. Diceritakan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Beliau mengatakan, ia melihatnya dengan hatinya. Praktiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penglihatan Nabi Muhammad di dalam hatinya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati dan penglihatan Nabi Muhammad. Alhasil, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hati dan penglihatannya adalah sesuai dengan firman Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan hati Nabi Muhammad sebagai alat untuk melihat Allah, sebagaimana Allah menciptakan penglihatan sebagai alat melihat bagi manusia pada umumnya. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra Mi'raj memiliki beberapa catatan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama adalah Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah menetap ataupun menyatu dengan Sidratul Muntaha, karena Allah tidak mungkin membutuhkan pada Sidratul Muntaha yang merupakan ciptaannya sebagai tempat menetap. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah membutuhkan Sidratul Muntaha sebagai tempat menetap, niscaya hal ini akan merusak sifat qiyamuhu binafsih. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah terbatasi oleh jihah atau arah mata angin, karena tidak mungkin Allah terbatasi dengan jihah sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Seandainya Allah terbatasi dengan jihah atau mata angin, sebagaimana manusia yang bisa dipastikan menetapnya di arah tertentu seperti arah selatan atau utara, niscaya akan merusak sifat mukhalafatul lil hawadis. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad melihat Allah bukan berarti Allah terbentuk dari jism atau bentuk tubuh, karena tidak mungkin Allah berbentuk jisim atau bentuk tubuh sebagaimana makhluknya. Hal ini sesuai dengan sifat Allah berupa mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluk ciptaannya.
Seandainya zat Allah berupa cahaya berwarna putih atau memiliki anggota tubuh dan sejenisnya sebagaimana makhluknya, maka niscaya akan merusak sifat mukhalafatul lil hawadis. Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan proses manusia biasa seperti kita melihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan khusus bagi Nabi Muhammad SAW ketika itu sehingga beliau dapat melihat langsung kepada Allah. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya tidak terbatas dengan perangkat mata kepala saja. Allah memberikan kemampuan melihat kepada hambanya di waktu dan tempat yang telah Allah tentukan. Dan melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin terjadi karena Allah adalah zat yang maujud atau ada. Sedangkan perkara yang maujud atau ada mungkin untuk dilihat. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan bagi manusia biasa untuk melihatnya ketika di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah kalian semua bahwa tidaklah salah satu di antara kalian melihat Tuhannya hingga ia mati." Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nantinya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan jelas tanpa penghalang sedikit pun, sebagaimana seseorang melihat rembulan di waktu purnama. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut. Diceritakan dari Jarir bin Abdullah bahwa beliau mengatakan, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan ini." Kesimpulan dari sini adalah peristiwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malam Isra Mi'raj adalah peristiwa yang diperdebatkan oleh para sahabat Nabi. Akan tetapi perbedaan pendapat ini tidak sampai menjadikan para sahabat Nabi saling mengkafirkan ataupun membid'ahkan atau bahkan menganggap sesat kepada kelompok yang berbeda pendapat. Hal ini menjadi bukti bahwa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang mungkin terjadi secara akal. Berbeda halnya dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa melihat Allah adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.